Ya, ini kami lagi terapi bagian leher ya. Fungsi terapi ini yaitu melonggarkan rongga-rongga kerangka dalam bagian leher ya. Jadi fungsinya agar tulang tidak lengket dan rongga leluasa ya, yaitu melonggarkan rongga, tulang leher serta saraf leher dan melemaskan otot-otot yang tegang ya fungsinya. Namun jangan lakukan adegan ini tanpa pengetahuan dan pedoman dari petunjuk seseorang ya. Ya, ini kami terapi bagian lengan tangan untuk melonggarkan sendi-sendi persendian ya, persendian biar lemas dan persendian tidak lengket, yaitu gerakan refleks ya, namun harus mengetahui tata caranya ya. Jangan ikuti adegan ini ya tanpa pengetahuan khusus. Ini diputar 50 derajat ya, dengan hentakan yang mengaget sehingga pada kerangka tulang, punggung, sampingan itu bunyi semua. Kemudian terapi bagian kepala dan leher ya, agar saraf dan aliran darah, peredaran darah di bagian leher dan kepala lancar sehingga terasa plong ya, plong, tidak berat. Kemudian lakukan seperti ini dengan cara menahan napas hingga leher tulang bunyi ya. Ya, kalau sudah lakukan satu, kemudian ke tangannya satunya, ini bagian persendian bahu, miring ada sini. Ya, kertek ini banyak ya pada bagian tubuh kita yang perlu dilonggarkan, rongga-rongga tulang ya pada persendian-persendian. Fungsinya sangat baik untuk kesehatan, yaitu untuk melonggarkan rongga agar tidak lengket ya, dan agar tulang tetap tegak, tidak bungkuk ya. Maka terapi seperti ini sangat efektif dan sangat dianjurkan agar tulang-tulang kita leluasa, ibaratnya bernapas dengan bebas ya, tidak lengket, menghindari lengket pada tulang dan saraf-saraf kejepit ya. Ya, ini saya lakukan terapi ini sebelum pemijatan dan urut ya. Sebelumnya saya terapi, yaitu terapi tulang ya, untuk melonggarkan tulang-tulang dalam persendian, yang tujuannya agar saraf pun ikut longgar, peredaran darah lancar, sehingga kalau sudah diterapi seperti ini badan terasa ringan dan enteng ya, tidak kaku, terasa ringan dan terasa enak ya, tidak berat, badan tidak terasa berat dan tidak kaku. Ini melonggarkan sendi-sendi pada lutut dan selangkangan ya.
ya, tidak lengket tujuannya, tidak lengket. Sendi, persendian dan tulang, karena pada tulang itu sistemnya saling menyambung. Nah, jangan sampai lengket dan jangan sampai saraf itu kecepit. Terapi ini bisa dilakukan kalau badan kita terasa kaku, berat ya, kaku berat dan sakit. Itu diakibatkan karena tulang-tulang itu lengket dan menghimpit. Jadi badan tersapu, maka perlu terapi tulang seperti ini. Semuanya dalam tubuh kita ini banyak sekali ya persendian-persendian yang perlu dilonggarkan pada persendian dan rongga-rongga tulang. Ya, ini pinggang dan punggung sakit si pasien, maka hanya dipegang begini saja sudah sakit ya, karena daging pada area yang menggumpal, aliran darah menggumpal mengendap itu membeku, jadi hanya disentuh saja terasa sakit karena penyebab dari aliran darah tidak lancar ya, tersumbat atau mengendap. Jadi pada area daging tersebut mengeras ya, dagingnya keras begitu, makanya sakit ya, searea dan sekitarnya sakit gitu. Ya, ini meluruskan atau melonggarkan pinggang ya, karena si pasien pinggangnya terasa sakit. Penyebab sakit pinggang ini banyak ya penyebabnya. Salah satunya karena kurang atau kekurangan minum air putih ya, bisa terjadi. Dan kebanyakan yang terjadi sakit pinggang ini yaitu pekerja kantoran yang berada di ruangan AC yang setiap harinya dalam kondisi ruangan dingin. Karena ruangan dingin jadi tidak haus dan tidak ingin minum. Nah, karena tidak minum sehingga kurang ya cairan yaitu air putih, dan dampak dari kekurangan air putih maka sering terjadi mengalami sakit pinggang. Nah, kebetulan pasien saya ini dari Mamasa. Di Mamasa itu terkenal negeri di atas awan ya. Di sana itu hawanya dingin. Di Mamasa dingin banget. Nah, sama di Toraja, saya juga pernah di Toraja ya, dingin banget. Di sana tidak ada AC atau kipas angin atau kulkas ya. Karena apa? Karena dingin banget. Nah, saya di Toraja biasa itu dalam 3 hari tidak mandi ya. Kenapa tidak mandi? Karena dingin, tidak keluar keringat ya, jadi tidak ingin mandi, dingin banget hawanya. Nah, di situ pun jarang minum, jadi cairan kurang atau kurang minum ya, kurang minum air putih, jadi dampaknya larinya ke pinggang, sakit pinggang ya. Ini kaki ini lurus. Ya, ini saya keretak bagian punggung dan pinggang sekaligus. Sistemnya 1 kali kerja, pinggang dan punggung melonggarkan rongga
bagian pinggang dan punggung. Ya, menarik seperti ini ada tekniknya, yaitu harus kita berikan aba-aba pada si pasien ya. Nah, ini saya cari-cari saraf pada pinggang yang sakit. Nah, caranya yaitu pinggang bagian kiri dan lutut ya menyilang, caranya itu ngontak. Jadi pinggang bagian kiri, nah lutut bagian kanan ya, jadi menyilang antara kiri dan kanan. Begitu juga sebaliknya, kalau pinggang kanan larinya ke lutut kiri, kalau pinggang kiri larinya ke lutut kanan, lutut bagian bawah ya, area lutut itu ngontak ya, jadi menyilang, sistemnya menyilang. Nah, ini kalau ketemu otot yang menggerunjal lalu sama-sama berbarengan antara lutut dan pinggang kita pijat ya, begini caranya, sistemnya menyilang. Nah, ini sistem cara terapi mengatasi pinggang yang sakit. Dan di antara pinggang, di samping paha juga kita cari samping paha, yaitu bagian kiri dan kanan saraf ya, yang menjurus paha lari ke lutut ya. Ya, jari-jari satu persatu ditarik untuk melonggarkan persendian bagian tangan dan jari-jari. Oke, setelah terapi ini selesai, lalu baru saya akan mengurut dan memijat si pasien. Oke teman-teman, kiranya video ini saya akhiri sampai di sini, dan saya ucapkan dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda suka dengan video ini, tolong berikan like-nya ya, serta jika ingin berkomentar, bertanya, bisa bertanya di kolom komentar ya. Dan bagi siapa saja yang baru menemukan channel ini, kiranya sudi ya untuk memberikan subscribe-nya, karena satu subscribe dari Anda sangat berarti bagi saya dan untuk keberlangsungan channel ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir video. Sampai jumpa dan nantikan di video selanjutnya. Oke?